يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا رمضان واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفيت لا تسر إلا صاحبها وإذا ظهر فلا تغير ظهر أحمد. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khafiyatil khati'ah," apabila kesalahan tersembunyi, la taduhu, tidak membahayakan, illa sahibaha, kecuali kepada yang mempunyainya. Wa idza zahara, dan apabila kesalahan nampak, fala tughayya, maka tidak diubah, dorong amatan, maka membahayakan akan umum, artinya membahayakan untuk umum. Adanya dalam hadis Nabi, ya, bahwa beliau memberikan suatu peringatan buat kita apabila ada suatu kemaksiatan kemudian dilakukan oleh seseorang, maka selama tidak ketahuan oleh orang banyak, ya, maka tidak berbahaya buat orang banyak, kecuali yang melakukan itu maksiat. Ya. Jadi kalau ada perbuatan kemaksiatan, kemudian dia menyembunyikan, berarti cuma dia doang tuh yang kena dampaknya, ya, akan daripada perbuatan maksiat, dosa, dan hukuman yang lain misalnya. Berbeda kalau sudah kelihatan itu dosa di muka umum, ya. Orang-orang sudah tahu bahwa bulan bukan hanya dia doang, banyak pun temannya telah melakukan perbuatan dosa, jadi maksiat. Kemudian masyarakat secara mayoritas tidak mau ubah atau tidak mau mengusir akan daripada itu perbuatan maksiat, maka akan menimbulkan bahaya buat orang banyak. Jadi begini, ya, kalau di dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 25 misalnya, Allah berfirman, wattaqu fitnatan, peliharalah dirimu dari siksaan, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh menjaga akan daripada diri kita perkara fitnah. Fitnah di sini berbuat kemaksiatan atau kemungkaran. Maka tidak kecil kemungkinan orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, tetapi dia terkena akan daripada azab maksiat sendiri. Ya. Seperti yang terjadi ketika Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh itu kan ditantang oleh kaumnya untuk membuktikan bahwa beliau adalah benar-benar seorang Nabi. Maka Nabi Soleh membuktikan apa? Batu keluar otak. Cuma kalau Nabi Soleh, kalau kalian gak boleh menghalangi otak ini untuk minum. Jadi ada gilirannya. Hari ini untuk masyarakat
besok buat kontak, besok lagi ke masyarakat suruh kontak begitu. Kalau giliran kontak, kalian nggak boleh ganggu, ya, nggak boleh ganggu di otak gitu, ya. Jadi tungguin sampai kontak selesai, ya. Kalau giliran masyarakat, kontak nggak bakal ganggu juga. Gitu. Cuman orang-orang yang tidak percaya akan daripada ajaran Nabi Soleh, ajaran Nabi Soleh, maka mereka ada sebagian menantang, masa sih akan terjadi sesuatu malapetaka kalau kita membunuh ini kontak. Maka ada beberapa orang, segelintir orang melakukan perbuatan pembunuhan kepada Nabi Soleh. Ya hanya berapa orang, 4 atau 5, 10 ya, kalau masalah itu. Maka ketika dibunuh itu kontak, pertama dibongkar, dipanah, kemudian terbuka, tersungkur, langsung ditebas kepala kontak, mati. Bagi yang bunuh mengatakan kontak mati biasa aja nih, karena Nabi Soleh gak boleh dibunuh aja nggak apa-apa. Nggak ada adab, mana buktinya? Mereka semuanya bersenang-senang. Wah, Soleh bokok, Soleh bokok. Nah, Nabi Soleh mengatakan, mau minta lagi, kalian disuruh tobat, yang disuruh tobat. Tetapi mereka tetap tidak mau tobat. Akhir waktu dikirimkan dari mana namanya adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kena? Apakah orang yang pelaku saja yang kena? Tidak, semua masyarakat yang baik-baik ketika itu, yang tidak melakukan perbuatan hal seperti itu, kena akan daripada adab yang Allah turunkan. Al-bala, ya, bala itu. Kalau udah turun bala, semua kena. Mau dia rajin ibadah, ahli maksiat, orang mukmin, orang kafir, kena semuanya. Anak kecil, dewasa, orang tua, kena semuanya. Yang nggak tahu apa-apa, udah kena, udah. Kalau turun bala, makanya tadi selama kemungkaran disembunyikan, maka yang bahaya itu bagi pelakunya saja. Tetapi kalau sudah kelihatan ke masyarakat tahu bahwa ini berbuat maksiat begini, pada diem aja. Mayoritas kita pada diem. Bagi ada orang yang berkuasa di situ siapa? Tokoh masyarakat misalnya, atau ada tokoh RW-nya, atau RT-nya diem, yang tanpa bisa sama sekali mencegah atau memberitahu bahwa itu adalah perbuatan kemaksiatan, diam semuanya. Meskipun mereka tidak berbuat kemaksiatan, tetapi karena sebabnya diam, ya berarti apa? Menandakan setuju dengan perbuatan kemaksiatan. Maka Allah akan turunkan yang bala dorong amanah, ya, berbahaya buat bagi yang mungkin. Artinya semua orang akan kena. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, tidak jawabul ma'asi bikumati amarullahu bi'adabi mithlihi. Apabila perbuatan maksiat muncul di kalangan umatku, maka Allah menimpakan ajar dari sisinya kepada mereka secara menyeluruh. Kalau kita lihat kejadian bencana alam, kebanjiran, longsor, gempa, gunung meletus, kira-kira yang kena musibah orang yang hanya melakukan maksiat apa semuanya? Semuanya kena. Ya, maka kalau seperti itu di kampung kita ini, sebelum terjadinya bala azab yang Allah turunkan, apabila maksiat sudah nampak, cepat-cepat tergolim, cepat-cepat tindak, jangan kita biarkan begitu saja. Jangan tidak, namanya tidak ada amal ma'ruf naik munkar. Ini naik munkarnya digadak nih, gagal seperti itu nih, ya Allah berikan azab, semua kena dunia. Ya, maka jangan sampai kita ini ikut di dalam menyetujui di dalam bermaksiat,
meskipun kita tidak pernah melakukan perbuatan itu maksiat, ya. Maka bagi tokoh-tokoh masyarakat harusnya lebih peka di dalam kampung kita ini. Kira-kira ada nih maksiat di kampung kita, gitu ya. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Ma min qaumin yuqalu bihim bil ma'asi hum ya an yu'aksar mimman ya'malu lam yughayir ya wala Allah biiklim." Ya, artinya tidakkah sekali-kali suatu kaum yang dilakukan perbuatan maksiat di kalangan mereka sedang kaum itu lebih kuat dan lebih berpengaruh atau mayoritas daripada orang-orang yang berbuat maksiat, lalu mereka tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka secara menyeluruhnya. Jadi hadis ini mengingatkan kita daripada pentingnya amal ma'ruf nahi munkar. Ini pengajian itu termasuk amal nahi munkar. Ayat pengajian ini kan menerangkan daripada ayo berbuat kebaikan. Begitu juga nahi munkar. Kalau kita ngaji apa dipilih-pilih? Kalau bahas tentang masalah judi itu haram, dibahas haram. Zina itu haram, dibahas zina haram. Tidak bisa dipilih-pilih. Nah, namanya nahi munkar. Cuma memang hanya sekedar apa? Imbauan. Ya. Memang di dalam mencegah itu yang pertama yang paling abdul adalah apa? Mencegahnya dengan kekuatan. Ini kita kalau jadi orang yang kuat seperti presiden, jenderal, kepala polisi, ya, kita kuat bisa mencegah orang bermaksiat itu lebih abdul langsung turun tangan. Ya, jangan sekedar mengimbau, jangan langsung turun tangan berbalik. Ya. Cuman kalau kita gangguan, kita orang biasa, ya, cuman tokoh doang, tokoh dihormati, disepuh, maka menghimbau, mengajak. Nah, daripada ayo berbuat kebaikan, jangan sampai melakukan daripada perbuatan kemungkaran. Tuh judi yang ada di bulan-bulan haram. Tuh maksiatan ini haram, boleh. Tuh kalau dia hanya sekedar tokoh atau dia ustaz, gitu ya. Tapi ada lagi orang, saya bukan ustaz, bukan tokoh juga, orang biasa, siapa yang mengajar saya? Tuh maka yang paling sementara menyimak tuh yaitu membenci perkara kemaksiatan. Jangan sampai kita tidak ada kebencian di dalam kemaksiatan. Itu sebabnya, tapi itu dianggap juga dari munkar. Nah, maka jaga dalam kita ini ya dengan sebaik-baiknya. Nahi munkar, amal ma'ruf dan nahi munkar. Memang yang paling banyak orang mengajak kebaikan, amal ma'ruf. Ya, ada kebaikan, ada sholat, ada puasa, berjamaah masjid. Cuma kalau udah nahi munkar banyak musuhnya mah. Ya banyak musuhnya. Memang kudu harus orang-orang yang berpengaruh. Nah, maka kita ini orang-orang yang mayoritas muslimin seharusnya di kampung kita nggak ada nih yang namanya perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ada judi di rumah bulan langsung datang deh Pak RT, RW, ya jangan isi buat judi, jauh-jauh. Makanya istilah orang tua kita dulu kan begini, kalau berbuat maksiat jauh dari kampung kita sendiri. Takutnya apa? Takutnya kalau berbuat maksiat kan kita nanti kena azab, bukan kitanya tapi anak kita akan azab semuanya. Ya, jadi ya, kalau kita bisa ubah, cepat-cepat ubah, jangan sampai azab ini turun. Ya. Kalau udah turun, ya kita udah bisa makan, udah terima, udah nasib dah. Ya. Makanya sebelum itu ya hindari yang namanya kemaksiatan. Ya, kita kompak nih, jangan sampai di kampung kita ada kemaksiatan yang nampak kelihatan. Ya, agar jangan sampai turun yang namanya balak di kampung kita. Kemudian, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjidan
falyusallim ala nabi wal yaqul Allahumma tahdi abwaaba rahmatika wa idza kharaja falyusallim ala nabi wal yaqul Allahumma as'aluka min fadlika. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang kalian telah masuk ke masjid, falyusallim ala nabi, maka ucapkanlah salam kepada Nabi, wal yaqul, dan ucapkanlah Allahumma tahli abwaaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyusallim ala nabi, dan apabila keluar dari masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi, wal yaqul, dan ucapkanlah Allahumma as'aluka min fadlika, ya Allah, aku minta kepadamu dari kemurahan-Mu. Ya, artinya ya, sunnah ketika kita mau masuk ke dalam masjid, yaitu membaca doa terlebih dahulu. Ya. Maka di dalam membaca doa ini ada yang mengatakan sunnahnya akan, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan ada yang mengatakan lagi wujuban wajib. Ya, memang juga ini mazhab Syafi'i sunnah. Ya. Maka ketika kita membaca doa tersebut, diawali dengan membaca selawat kepada Nabi. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sebelum membaca selawat, baca Bismillah dan Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, baru Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Itu kalau masuk. Kalau keluar berdebat Bismillah walhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma as'aluka min fadlika. Itu tata cara membaca doa masuk masjid dan keluar masjid. Karena ini kan tempat yang intirom, yang terhormat. Maka seharusnya ya kita sudah mendawamkan yang atau tidak lupa untuk membaca daripada doa tersebut. Jadi udah masuknya dapat pahala, baca doa, tambah lagi pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi perbuatan yang sekiranya dianggap hal seperti biasa, tetapi ya kalau kita mengamalkannya, ini luar biasa daripada pahala yang Allah berikan. Ya. Itu. Artinya ketika kita masuk dalam masjid, kita dibukakan pintu-pintu rahmat, karena memang yang kita harapkan hidup di dunia atau di akhirat agar kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seseorang masuk ke dalam surga dari Allah itu berkat rahmat Allah. Dalam riwayat ada seorang ahli ibadah, ketika dari kiamat ditanya Allah, ente masuk surga karena apa? Ya, dia pikir karena dia ahli ibadah, dia roh, saya masuk surga karena amal ibadah saya. Oh, dengan karena amal ibadahku kamu masuk surga. Kalau begitu coba dan timbang dengan satu nikmat yang aku berikan padamu. Apa? Penglihatan. Ditimbang dengan nikmat penglihatan dengan ibadahnya jauh lebih berat nikmat Allah. Amal ibadah kamu belum ada apa-apanya. Dia belum ada apa-apa. Padahal kalau dibuat ratusan tahun ibadah kepada Allah, bisa puluhan tahun ibadah kepada Allah. Apalagi kita nih, umur kita ya paling jarak yang 100 tahun, ya di bawah 100 tahun tuh. Ibadah kita juga ya kebanyakan juga ya banyak yang kurang-kurangnya, ya. Ya. Maka sesungguhnya Allah sesungguhnya engkau sesungguhnya itu karena rahmatku. Baru dia mengakui, ya Rob, sesungguhnya saya masuk surga itu berkat rahmatmu. Baru dia diizinkan masuk dalam surga. Berarti apa?
ketika kita masuk ke dalam masjid ini, minta kepada rahmat Allah sebanyak-banyak. Pintu rahmat. Adanya kita masuk ke masjid ini, ya perbanyakkan daripada ibadah. Jangan ngobrol, jangan bercanda, jangan berbuat melakukan perkara yang namanya kemaksiatan atau kemungkaran. Ya, insya Allah ya dengan kita berdoa seperti itu, ketika masuk dalam masjid, ya Allah akan permudah kita di dalam beribadah. Ya. Ya. Kemudian ketika keluar, minta daripada karunia-Nya, kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam firman Allah, dia berfirman, "Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Menyebarlah di bumi Allah dan carilah dari kemurahan Allah. Artinya silakan nyebar kemanapun, ya cari daripada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada depan ada kita di dalam masjid, entah itu mau masuk ataupun mau keluar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahmatan wa hidayahnya bila kita dalam ibadah kita dalam ilmu dengan satu dia kita mampu tidur yang boleh berdosa kita sesuai orang kita yang guru kita dan saudara muslim berumumnya adalah muslim khalimah dengan kalimat tauhid والمسلمين